warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang lagi di channel ini. Ya, pada kali ini saya akan membahas sepatu lari lagi. Ya, tepatnya sepatu lari kedua saya, yaitu Nike Pegasus 39. Ya, memang sudah saat ini sudah keluar kurang lebih 6 bulan yang lalu kayaknya, pertengahan 2022. Tapi saya akan lebih membahas ke selain fitur-fiturnya juga pengalaman saya setelah menggunakan sepatu ini lebih dari 300 km. Jadi bagaimana reviewnya? Saksikan saja. Oke, yang pertama kita akan membahas dari uppernya dulu atau bagian atasnya dulu. Ya, setelah saya rasakan memakai sepatu ini tuh, untuk dari fitnya dulu ya, fitnya itu dia bukan yang lebar banget, bukan juga yang narrow banget, jadi dia pas lah ukuran saya di 44 ya, pas di 44 juga. Dan juga untuk di bagian ini pengikatan atau talinya atau lacing sistemnya itu dia menurut saya yang paling enak lah menurut pengalaman saya, karena selain ruangnya cukup besar karena tadi pas, dan juga ini tuh ada flywheel ini tuh, jadi gimana ya, dia mengikat sepatu. Kalau kita hanya mengandalkan bagian atas ini saja, itu dia itu hanya mengencangkan atasnya. Kalau pakai ini kan dia ada talinya meneruskan sampai dalam, jadi dia mengikat seluruh sepatu, jadi benar-benar mencengkram sepatu, jadi nggak ada sepatu gesek-gesek atau goyang-goyang, itu jadi benar-benar enak lah. Kedua, dari ininya, ini terbuat dari bahan apa ya, bahan mesh mungkin ya, mesh ya, tapi memang agak transparan sih melihat saya. Tapi ini tuh 2 layer, jadi menurut saya breathable atau angin biar nggak panasnya itu ya cukup lah, jadi nggak yang dingin amat dan yang nggak yang panas banget. Tapi menurut saya kalau mau pakai sepatu ini gimana ya, jangan maksimal HM lah, jangan lebih, karena pengalaman saya kalau pakai sepatu ini untuk HM atau 21 kilo itu sudah mulai KM ya sekitar 15 ke atas itu mulai agak panas gitu. Jadi pasnya ya buat daily trainer. Kalau long run sih menurut saya ya mentok di HM aja, jangan sampai kalau full maraton, kalau menurut saya sih kurang. Dan juga entah, nggak tahu kenapa ya, saya pengalaman dari awal pakai sampai sekarang itu, kalau setelah lari kan entah itu kaki saya mudah berkeringat atau gimana, setelah dipakai itu rasanya bagian dalamnya itu basah bangetnya, dan itu susah kering gitu, nggak tahu kenapa itu. Padahal sudah saya kipasi dan copot insole-nya dalamnya ini, itu nggak tahu kenapa kok sudah saya copot ini copot dan saya kipasi pakai kipas itu, nggak tahu kenapa masih agak apa, jadi apa, bukan, sebenarnya beda kayak sepatu saya yang satunya itu, dia susah gitu keringnya. Ya mungkin itu bisa menjadi ya, berhubung besok yang versi penerusnya itu Pegasus 40 mau keluar pertengahan 2023 juga, ya mungkin ini bakal ada upgrade lah dari Nike untuk masalah upper ini. Dan juga untuk tangnya ini full gaset atau dia itu gabung sama pinggirnya, bisa dilihat dia gabung sama pinggirnya, jadi bener-bener nyaman aja. Makanya tadi saya bilang fitnya itu nyaman banget, karena dari tongnya sendiri nggak geser-geser, dan juga pengikatnya pas gitu loh. Di belakang juga ini paddingnya lumayan tebel sih, dan agak keras ya, maksudnya kaku gitu, nggak bisa menurun gitu. Tapi menurut saya nyaman sih paddingnya, nggak yang ganggu banget, tapi ngunci banget. Ini benar-benar ngunci ini paddingnya menurut saya, dan juga nggak bikin lecet atau apalah. Dan untuk heelnya sendiri benar-benar ngunci kaki juga, dan ini bisa mungkin ini tuh fungsinya bisa mempermudah kita untuk kaki kita buat masuk. Oke, selanjutnya kita ke midsole. Untuk di seri Pegasus 39 ini dia menggunakan midsole yang saya baca itu ya React Foam. Itu mic-nya yang
gimana ya, udah agak lama sih dari Nike itu saya baca-baca, tapi dia itu spesialnya punya 2 air zoom unit, itu kayak semacam kantong udara gitu yang gimana ya, kayak fungsinya ya selain meredam dari getaran dan juga bisa memberikan efek kayak mantul pluk pluk gitu. Tapi setelah 300 km itu gimana ya, kayak efek kayak pantulan dari airpodnya itu air pocketnya itu nggak, hampir gimana ya, hampir nggak kerasa gitu. Awal-awal pas sampai 100 kilometeran itu masih enak, kerasa puk puk puk. Jadi kita lari terus mendaratkan kaki terus ada kerasa gitu, ada kayak yang bantu kita buat kaki mantul lagi ke atas itu. Tapi setelah pas itu kalau nggak salah 200 km itu kerasa di bagian sepatu yang kanan itu ya, yaitu dia tuh kayak gimana ya, kayak ngepopnya itu telat gitu. Jadi kita nginjak terus kita angkat, nah baru kerasa tuk. Jadi kayak gimana ya, kayak kempes apa gimana ya, itu saya juga kurang paham kenapa kok. Jadi kita nginjak, nggak kayak dulu kan kita nyet gitu langsung dia mantul dari airpodnya itu ke air pocketnya, langsung dari ngempes nyet langsung membantu kita buat energi returnnya. Enggak tahu ini kenapa setelah 100 km terus sepatu kanan kiri kayak gitu semua, padahal awal-awal enggak gitu. Pas 100 kilometeran awal itu enggak. Ini kalau untuk penggunaan saya gunakan untuk hampir semua jenis latihan sih, untuk tempo, interval, bahkan juga drill run yang sering butuh banyak gerakan-gerakan gesit lah ya. Untuk pengalaman saya selama ini cukup nyaman sih. Untuk HM juga nyaman, saya gunakan sering juga ya, dan juga empuk, tapi nggak yang banget, tapi empuknya masih responsif lah ya, apalagi dibantu sama 2 air pocket di depan dan di belakang. Tapi yang menurut saya di belakang ini agak nggak guna sih, karena saya tuh lebih sering gunakan mid sama forefoot, jadi kalau yang milik ini jarang sih. Tapi ya lumayan lah, ada daripada nggak sama sekali. Lebih dari itu ya, kalau feelnya react-formnya sih masih sama sih. Setelah 300 km masih empuk itu, tapi dia responsif juga ya. Cuma dari air pocketnya aja yang jadi keluhan saya itu, nggak tahu kenapa itu. Apakah jika ada yang mengalami hal yang sama mungkin bisa kita sharing lah, kenapa kok bisa gitu, apakah cuma saya atau kalau orang lain juga, berarti emang dari produknya. Kalau cuma saya berarti saya yang pemakaiannya terlalu ekstrim mungkin. Oke, setelah kita dari midsole kita lanjut ke outsole. Oke, dari sekarang kita ke outsole-nya, dan bisa dilihat nih outsole-nya hampir full ya, cuma ada garis-garis yang buat kayak selapas sepatu kita nekuk. Jadi outsole-nya nggak terlalu ngaruh kok. Biasanya kan kalau full outsole jadi kita pergerakan kita juga ikut terhambat gara-gara dia full rubber ya. Ini menurut saya durable banget sih. Ini udah 300 kilo, ini lihat masih kelihatan banget pola-pola semuanya. Cuma ini bagian depan sini di pas ini kan pas pijakan buat mid forefoot kan tumpuannya di sini semua ini, dan ini sudah tapi belum hilang sih kotak-kotaknya ini, belah ketubannya ini polanya ini belum hilang, masih cuma lebih halus saja, lebih berkurang banyak daripada yang samping-sampingnya. Kalau awalnya sih ini semua berbentuk penuh, terus sampingnya ada garis-garisnya, dan di tengahnya itu ada kayak ada kayak benjolan itu. Nah sekarang untuk setelah 300 sih yang masih ada cuma bagian tengah sini. Nah ini termasukkan ini jarang landing di sebelah sini kan, ini jarang dipakai sih. Terus untuk cengkeramannya sendiri menurut saya di hampir semua medan bisa dilibas lah, termasuk trail ringan itu bisa banget, karena saya pernah makanya di kerikil gitu. Treknya kerikil kan, di trek biasa jalan itu ada satu jalan itu, satu gang itu
jalannya belum di aspal, belum dicor, dan itu masih kerikil-kerikil, dan ini nggak ada slip sama sekali, benar-benar nyaman. Dan misalkan di aspal basah itu benar-benar nyengkrem, nggak ada slip juga, dan menurut saya ini outsole-nya nyaman banget sih. Dan juga tebel, ini sampai 300 kilo masih kelihatan banget tebelnya, ini luar biasa sih. Oke, kita lanjut ke kesimpulan. Ya, kesimpulan dari sepatu ini sih menurut saya untuk sekarang sih benar-benar valuable sih. Kan mungkin bisa dicek di beberapa retail itu sekarang harganya anjlok, bener-bener anjlok, mungkin gara-gara persiapan adiknya ini mau keluar yang Pegasus 40 keluar, jadi ini harganya yang awalnya 18 sekarang jadi 12. Wah, itu jauh banget sih turunnya, dan menurut saya sih masih worth it banget sih, apalagi yang baru-baru mau lari itu. Wah, ini benar-benar membantu sih. Tapi ya itu menurut saya sih kalau dari kekurangan dari sepatu ini, yaitu ini tuh kalau misalkan berkeringat, aparnya itu nggak tahu kenapa susah kering, dan juga mudah banget kotor. Ini mungkin bisa dibandingkan ini sebelum dan pas awal-awal ya, sebelum masih 100 km awal, ini setelah 100 km, setelah 300 itu gimana, nggak bergantung umur sih, tapi gimana ya, ini misalkan kita kena kotoran dikit itu mudah banget kotor. Mungkin saya yang salah milih warna sih, karena ini warnanya terlalu cerah, dan medan yang saya lalu itu lebih ya lebih banyak basah kotornya itu, ya mungkin gara-gara itu sih. Dan setelah itu ya itu yang saya komen tadi, air pocketnya itu kenapa kok bisa setelah maksudnya 300 km kok jadi gitu kenapa itu, maksudnya apakah cuma saya atau semuanya juga gitu. Tapi overall ini masuk worth it banget sih sepatunya. Untuk segala aktivitas menurut saya bisa semua, kecuali untuk recovery ya, karena kalau recovery kan butuh sesuatu yang empuk banget. Tapi ini saya pernah sih nyoba mau recovery pakai ini, itu jadinya ujung-ujungnya kencang makanya kira-kira itu react formnya itu responsif gitu, jadi kita mau pelan tapi dia masih ngasih pantulan yang cukup membuat kita supaya bisa lebih kencang lagi ya. Saya rasa cuma itu yang bisa saya bahas. Apabila ada saran, diskusi maupun yang bisa kita diskusikan terkait yang tadi saya tanyakan, bisa ditulis di komen. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.